Komisi Pemilihan Umum memastikan debat khusus Cawapres akan berlangsung 2 kali, sementara debat khusus Capres akan digelar 3 kali. KPU menegaskan pelaksanaan konsep debat telah sesuai dengan undang-undang. Jelang debat perdana 12 Desember, format debat Capres-Cawapres menuai polemik. Kegaduhan bermula dengan beredarnya kabar tidak adanya debat khusus Cawapres. Belakangan, Komisi Pemilihan Umum memastikan debat Pilpres 2024 tetap terbagi menjadi 5 sesi, yang diantaranya 3 sesi khusus Capres, sementara 2 sesi khusus Cawapres. KPU juga menyebut bahwa saat debat Capres-Cawapres diperkenankan hadir, namun porsi bicara tetap milik Capres, begitupun sebaliknya. Di sela kesibukan mendampingi kampanye Prabowo di Jawa Barat dan Banten, Wakil Ketua Dewan Pengarah TKN Agus Harimurti Yudhoyono memastikan paslonnya siap menghadapi debat dengan konsep apapun. Bagi TKN Prabowo Gibran, penyampaian visi, misi, dan pengenalan kandidat menjadi faktor penting bagi calon pemilih. Debat, formatnya apapun, adalah sebuah forum yang baik bagi rakyat untuk mengetahui apa yang menjadi visi, misi, dan program-program yang akan diperjuangkan oleh Capres dan Cawapres. Tentu dalam setiap kontestasi, yang paling utama adalah Capresnya. Cawapres biasanya memperkuat, mendukung, melengkapi. Tetapi ide besar, kemudian inisiatif besarnya itu harus hadir oleh Capres. Sehingga sekali lagi formatnya mudah-mudahan bisa menghadirkan suguhan yang bukan hanya menarik tetapi juga benar-benar substansial. Itu yang dibutuhkan oleh rakyat kita. Bukan hanya kalangan elit, bukan hanya mereka yang terkategori middle class misalnya, tetapi bisa dimengerti langsung oleh masyarakat di akar rumput. Oleh karena itu, debat walaupun isinya substansi, tapi saya juga berharap bisa diartikulasikan secara sederhana, dalam arti bisa mudah dipahami, dimengerti, dan pada akhirnya inilah yang akan menggerakkan para calon pemilih untuk datang ke TPS. Cawapres nomor urut 3 juga menyanggupi berbagai konsep debat yang ditetapkan KPU. Kalau saya sih mau debat Cawapres, mau debat Wapres, mau apa, saya siap saja gitu. Saya tidak peduli mau diatur sendiri bersama, ayo aja. 12 Desember mendatang akan menjadi debat perdana Capres-Cawapres. Debat akan digelar di kantor KPU Jakarta. Tema pada debat perdana adalah hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, hingga penguatan demokrasi. Tim Liputan, B-Universe. Ya, pemirsa, KPU telah menegaskan bahwa debat akan terselenggara baik khusus Capres maupun Cawapres. Lantas, apakah pelaksanaan debat akan berpengaruh terhadap elektabilitas paslon? Kita akan berbincang bersama Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Jayadi Hanan, Wakil Tim Komunikasi TKN Prabowo Gibran, Sheryl Tanzil, dan Jubir TPN Ganjar Mahfud, Imam Priyono. Selamat sore, Mas Imam, Mbak Sheryl, Pak Jayadi. Selamat sore, selamat sore semuanya. Halo. Kando Jayadi Hanan. Saya ingin ke Mbak Sheryl terlebih dahulu. Mbak Sheryl, sebenarnya seperti apa sih perumusan konsep debat yang belakangan hangat dibicarakan? Sebenarnya ada atau tidak pihak yang mengusulkan agar konsep diubah dari pemilu sebelumnya? Yang jelas gini, sekarang yang beredar polemik di masyarakat kan karena ada informasi bahwa KPU ini sepertinya mengubah dari konsep 2019, ini yang jadi rame kan. Lalu berbagai pihak menuding karena pasangan kami nggak protes apa-apa, kami juga nggak meminta usulan untuk merubah format apapun, justru karena kami menyatakan kami siap dengan format apapun, kami dituding bahwa keputusan KPU akan menguntungkan calon kami. Padahal kita dari awal udah bilang bahwa kita mau berpasangan maupun sendiri-sendiri kita siap. Dan tentunya calon-calon kami juga sudah sangat berpengalaman ya. Pak Prabowo sudah tampil di ajang ini lebih dari 1 kali. Gibran juga ketika maju sebagai wali kota juga sudah pernah menjalankan debat. Lalu yang kedua, kemarin itu saya ketika berdialog dengan TV, acara seperti ini juga, ada perkataan dari salah satu tim calon lain yang mengatakan bahwa calon kami menginginkan tidak ada debat, hanya sosialisasi. Nah, ini perlu kami klarifikasi bahwa
Saya sudah melihat notulen yang kami usulkan, maksudnya notulen dari fokus group discussion kemarin dan juga surat yang kami usulkan, tidak ada bahasa bahwa kami tidak menginginkan debat. Yang ada adalah kami mempertanyakan bagaimana agar visi misi dari paslon bisa tersampaikan dengan utuh. Bagaimana dengan durasi waktunya? Karena jangan sampai kita hanya debat-debat kusir. Rakyat hanya dipertontonkan dengan pro dan kontra, tapi tidak sampai selesai memahami visi misi dari paslon dan apa kira-kira implikasinya bagi masyarakat. Begitu. Baik, Mas Imam, kalau dari paslon nomor urut 3 sendiri, apa yang diusulkan pada perumusan konsep debat kemarin? Kami paling simpel, Mbak, sesuai saja dengan konstitusi atau aturan. Undang-undangnya sudah jelas 17/2003, lanjutannya ada 17/2017, kemudian ada PKPU turunannya, kemudian di situ diksinya juga tampaknya nggak perlu interpretasi yang rumit, formatnya debat, kemudian presiden ada jatahnya, bersama ada jatahnya, wakil presiden ada jatahnya. Lakukan saja sesuai dengan aturan, kami insya Allah siap. Dan kami sangat berharap debat ini bisa substansial seperti yang tadi Mbak Sharon sampaikan, karena kami percaya debat ini akan menggerakkan hati masyarakat untuk memilih calon secara rasional. Baik, jadi memang yang menjadi sorotan dari masing-masing paslon agar debat ini substansial, dan tadi dua pasangan calon juga sudah menegaskan siap dengan konsep apapun. Pak Jayadi, saya juga ingin tanyakan, sebenarnya kemudian seberapa besar efek debat terhadap elektabilitas paslon? Kalau di mana-mana efek debat itu nggak banyak ya, biasanya 3-5% gitu. Debat itu akan berpengaruh kalau satu ada peserta debat itu capres atau cawapres yang dianggap pemenang mutlak oleh para penontonnya atau yang menonton. Yang kedua, kalau ada salah satu atau lebih ya, kalau dia lebih dari 2 pasang itu yang melakukan kesalahan fatal baik dari segi perkataan maupun dari segi tingkah laku atau perbuatan di atas panggung. Jangan lupa debat ini kan disaksikan bukan hanya didengarkan gitu ya. Jadi gerak-gerik kandidat juga itu menjadi perhatian publik. Karena itu kalau dia melakukan kesalahan fatal atau ucapan-ucapannya ada yang salah gitu, itu bisa juga mengakibatkan masyarakat bersimpati punya pandangan negatif. Nah, kalau ada 2 hal itu, debat bisa berpengaruh. Tapi secara umum pengaruh debat tidak terlalu banyak. Biasanya yang nonton debat itu kan ada 2 jenis orang ya. Pertama adalah para pendukung capres cawapres. Itu pasti tuh yang nonton tuh Yang kedua adalah biasanya orang-orang atau para pemilih yang masih ragu-ragu atau belum menentukan pilihannya, yang kita kenal sebagai undecided voters. Nah, kalau dalam hitung-hitungan data-data yang ada sampai sekarang, yang belum menentukan pilihan itu ya di kisaran 5-10% gitu. Tapi di antara yang sudah menentukan pilihan itu ada sekitar 20-25% yang masih bisa berpindah gitu. Jadi dalam konteks itu maka debat cukup penting. Kenapa? Dia bisa melakukan swing para pemilih yang masih ragu-ragu atau masih undecided. Itu kalau formatnya benar-benar bisa memunculkan secara substantif gagasan-gagasan atau program-program konkret gitu dari masyarakat. Kalau penyampaiannya visi misi secara umum itu nggak akan terlalu berpengaruh. Misalnya visi misi disampaikan kan 3 kandidat 8 semua visi misinya. Ada 8 semua. Gimana tuh bedain misalnya ya? Jadi debat harus diformat supaya cukup konkret, tapi juga memungkinkan pertukaran gagasan, nggak seperti yang lalu-lalu. Kalau lalu-lalu itu misalnya debat kayak lomba pidato, sejak 2004, 2009, 2014, 2019 itu debat kita kayak lomba pidato aja. Nggak terjadi pertukaran gagasan secara substantif. Itu yang saya kritik. Pak Jayadi, poin pertama yang tadi Anda sampaikan dianggap menang mutlak, itu parameternya seperti apa dalam debat? Ya itu pertama bisa subjektif ya. Bisa subjektif. Biasanya kan yang akan nonton itu seperti yang saya bilang, biasanya berimbang tuh antara pendukung calon masing-masing. Nah, yang menentukan kemudian adalah para pemilih yang masih ragu-ragu atau undecided itu, yang saya sebut tadi. Nah, pemenang mutlak itu misalnya ada gagasan yang menarik betul. Misalnya gini nih,
mungkin terjadi perdebatan sengit misalnya, apakah melanjutkan IKN atau men-stop IKN misalnya ya. Nah, kalau perdebatan itu dianggap ada yang paling menarik bagi masyarakat argumennya, dia bisa dianggap pemenang mutlak gitu. Itu jadi dari segi substansi dan juga dari segi subjektif. Begitu, Mbak. Baik, saya ingin minta tanggapan dari perwakilan masing-masing paslon. Mbak Sheryl, tidak terlalu berdampak sepertinya, hanya 3-5% kalau dikatakan oleh Pak Jayadi. Apakah angka ini tetap krusial untuk paslon nomor urut 2? Mbak Sheryl, kami belum bisa mendengar audionya, mohon maaf. Iya, thank Ya, you. silakan. Sebenarnya gini, Mbak Stefani, kami sangat mendukung adanya program debat ini karena ini termasuk edukasi publik juga ya. Dan dalam iklim demokrasi kan kita juga harus lebih memperkenalkan bagaimana sih calon-calon ini dalam bersikap menyikapi berbagai permasalahan yang ada di negara kita. Jadi kami mendukung lah program-program seperti ini mencerdaskan bangsa. Tapi saya setuju dengan kata Pak Jayadi Hanan tadi ya, karena beberapa riset dari luar negeri pun mengatakan bahwa ya sebenarnya we don't need debate. Ini saya mengutip ya Charles M. Blount, dia analisis politik dari MSNBC. Kita tahu MSNBC ini salah satu stasiun berita yang rutin mengadakan debat calon-calon presiden di Amerika sana begitu. Dan memang betul bahwa sebenarnya yang nonton itu adalah penonton fanatik dan hanya sebagian kecil yang swing voters yang akan kita raih untuk menambah suara kita. Dan saat ini sebenarnya kan pasangan calon kami survei-surveinya trennya cukup bagus, positif terus. Tapi tetap ya, kami tetap akan kerja keras mempersiapkan debat karena kita tahu bahwa kita ingin juga memberikan yang terbaik kepada para pendukung. Dan sebenarnya kan kalau kita mau berteori nih ya, sebenarnya gini, analoginya seperti misalnya pendukung pemain sepak bola nih. Ketika kita nonton, misalnya kita adalah pendukung MU atau Liverpool, pada saat menonton kita udah nggak mau tahu hasilnya apa, kita tetap mendukung calon kita. Jadi saya setuju yang dikatakan oleh Pak Jayadi bahwa di sini kita akan berusaha membuat performance sebaik mungkin untuk tidak mengecewakan para pendukung, untuk menjadi penguat para pendukung pada saat membela kita di lapangan, dan juga tentunya jika ada kemungkinan bisa meraup suara-suara undecided voters atau swing voters, itu tetap berarti buat kami. Begitu, Mbak. Baik, Mas Imam, kalau dari paslon nomor urut 3 sendiri, seperti apa melihatnya dampak 3-5% undecided voters lebih kepada ke situ? Apakah memang ada target juga untuk meraih undecided voters ini dalam debat nanti? Ya, pada dasarnya tentu kita bersepakat dan menghormati apa yang disampaikan Kando Jayadi Hanan ya. Dan mungkin kita perlu tambahkan satu lagi hipotesa bahwa yang membedakan 2019 dengan tahun 2023 kali ini atau 2024 nanti adalah suasana media sosial yang jauh lebih masif. Dan tentu sebagian kalangan melihat perdebatan ini hanya diasup oleh kalangan elit, tetapi kok saya punya firasat ini akan lebih menetes banyak dibandingkan 2019 karena hari ini apa yang terjadi di layar televisi akan menjadi ribuan jutaan konten lain di ruang digital. Dan penikmat ruang digital itu besar, terutama adalah adik-adik kita milenial, zilenial, dan bukan tidak mungkin mereka akan menjadi penentu. Dan belakangan kita sama-sama tahu kalau di beragam survei angka masing-masing paslon hanya berjarak sangat dekat, sehingga kemenangan 1% pun saya rasa akan sangat berarti untuk kita semua. Sehingga Mas Ganjar, Prof. Mahfud, insya Allah seperti yang dilakukan di darat, kita meyakini manja dewa jada yang berusaha paling baik, yang paling berkeringat, yang paling cerdas, yang paling ikhlas, insya Allah akan memenangkan pertarungan dan tidak terkecuali pertarungan udara. Kita akan berusaha yang terbaik untuk masyarakat. Apapun yang disampaikan paslon akan termultiplikasi gitu ya di ruang-ruang digital lainnya. Pak Jayadi, kalau begitu, kalau tadi Anda sampaikan format debat di pemilu sebelumnya pun juga hanya seperti lomba pidato. Jadi harusnya konsep debat seperti apa yang bisa membuka kesempatan untuk para paslon benar-benar bisa adu gagasan? Ya, pertama saya kira itu agak lucu ya kalau dua-dua paslon hadir gitu. Misalnya debat cawapresnya hadir, ngapain dia di situ? Kan itu waktunya kan terbatas. Apalagi juga cawapres. Jadi kalau ada ide seperti itu, nggak tahu lah, itu jadinya kayak kita memajang dua orang gitu, nanti ngomong-ngomong gitu. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, format. Misalnya peran moderator. Moderator di debat kita itu dari 2004 sampai sekarang, sampai 2019, itu cuma kayak pembawa acara.
cuma tukang announce, tukang mengumumkan pertanyaannya gini, udah selesai gitu. Itu kan tidak akan membawa kepada perdebatan. Harusnya moderator misalnya diberi kesempatan untuk memberikan pertanyaan follow up begitu. Mungkin para calon takut ada yang tidak netral. Kalau kandidatnya bagus, kenapa takut gitu? Dan dijadikan kan bisa dipilih moderator yang netral gitu. Yang ketiga, saya kira format hubungan antara para debater, para calon yang berdebat di panggung itu dengan penonton. Ya, contoh misalnya di Amerika Serikat itu ada beberapa format tuh. Ada format seperti yang kita punya pakai podium. Tapi ada juga format yang disebut dengan town hall. Ya, itu ada hubungan yang lebih dekat antara para debater yang para capres cawapres itu dengan para penonton, dan penonton diberi kesempatan untuk bertanya, berdialog dan sebagainya. Yang ketiga, kesempatan untuk saling berdialog antar pendebat itu, antar capres cawapres itu harus lebih lebih substantif begitu. Meskipun tentu saja moderator bisa membatasinya dari segi waktu. Yang keempat, saya kira jangan terlalu formalistik gitu. Ini formalistik sekali dengan alasan dibatasi waktu gitu. Jadi nanti si kandidat ngomong gitu, sudah habis waktu, apapun yang terjadi sudah habis gitu. Jadi itu tadi, jadi terkesan formalistik. Nah, debat-debat seperti itu hanya akan membuat sorak-sorai saja di kalangan para pendukung yang sudah fanatik. Tapi di kalangan yang masih ingin memperhatikan gagasan, adu gagasan dan sebagainya, itu tidak akan menarik. Itu ya. Tapi saya kira walaupun saya katakan tadi debat itu secara umum di berbagai belahan dunia itu dampak elektoralnya secara langsung itu 3-5% saja, tetapi dia tetap penting karena dua hal. Satu, benar kata Mbak Ceril, itu pendidikan bagi publik. Pemilu itu bukan hanya soal siapa menang siapa kalah, tapi juga bagaimana kaderisasi bangsa, pendidikan kepada publik secara umum. Yang kedua, dalam suasana pemilu yang kompetitif seperti yang kita miliki sekarang, ada 3 calon, belum ada satupun calon yang memperoleh kekuatan 50% lebih. Sehingga belum ada, walaupun calonnya Mbak Ceril berusaha keras mungkin mau menang 1 putaran, tapi belum ada tanda-tandanya tuh Mbak Ceril, belum kuat tanda-tandanya. Jadi berapa persen pun perubahan suara itu penting, seperti kata Mas Imam tadi. Nah, yang kedua, kalau memang nanti terjadi 2 putaran, kalau tren yang berlaku sekarang terus, Pak Prabowo misalnya tetap nomor 1, lalu terjadi perebutan suara di basis-basis pemilih Pak Jokowi antara Ganjar dan Prabowo, maka debat bisa juga menentukan siapa yang nanti masuk ke putaran kedua, terutama untuk second debater, pemenang keduanya. Katakanlah pemenang pertamanya Pak Prabowo ya. Dan yang kedua itu bisa ditentukan dipengaruhi oleh performa di dalam debat. Jadi dia tetap penting walaupun dampak elektoralnya di mana-mana tidak terlalu banyak. Yang ketiga, saya kira debat memang sangat terkait dengan bagaimana debat itu diamplifikasi lewat media maupun lewat media sosial. Jadi tapi lagi-lagi biasanya yang berdebat habis-habisan di media sosial itu kan para pendukung fanatik. Biasanya Mas Imam berdebat sama Mbak Ceril misalnya, itu kan para pendukung fanatik. Kan udah susah tuh mempengaruhi Mas Imam gitu. Dia tetap akan di nomor 3, apalagi Mbak Ceril kira-kira gitu. Baik, kita nantikan bersama apakah KPU akan mendengarkan usulan baik dari masyarakat maupun juga masing-masing paslon. Kita harapkan semoga konsep debat ini bisa benar-benar substantif tentunya. Terima kasih Pak Jayadi, Mbak Ceril, Mas Imam sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih.